Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dimanapun sudah berada. Bersama saya lagi, Pendeta William Hermon dalam program Rempah Renungan Pagi Hari. Saya perlu beritahu kepada saudara bahwa renungan ini tanpa editan ya. Jadi ini adalah sesuatu yang original. Apa yang saya sampaikan pagi ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tidak ada yang perlu diedit dalam pembicaraan demi pembicaraan firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai lagi hari ini dengan Roma pasal 13. Kita sudah menyelesaikan ayat 8 sampai 10. Hari ini kita lihat ayat 11. Roma pasal 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi paragraf ini atau ayat ini dimulai dengan kata hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Sudah tentu apa yang kita bicarakan dalam ayat 8 sampai 10 itu, yaitu tentang kasih yang saya sebut dengan kasih yang rela dan rela itu. Nah, saudara, ternyata untuk menaklukkan dunia ini tidak ada cara lain. Yang harus kita lakukan adalah belajarlah menerapkan kasih itu dengan baik. Belajarlah mengasihi mereka yang suka dengan kekerasan, belajarlah mengasihi mereka yang suka dengan kebencian, belajarlah mengasihi mereka yang tidak suka dengan kesetiaan atau mereka yang tidak setia, belajarlah mengasihi mereka yang suka mengumbar ya kehidupan yang mungkin saya sebut hedon ya, kehidupan yang hedon itu, belajarlah mengasihi mereka karena tidak ada cara yang lain. Ya, tidak ada cara yang lain untuk bisa menaklukkan dunia ini adalah dengan kasih yang rela itu. Makanya Paulus memulai ayat ini dengan kata hal ini harus kamu lakukan. Jadi lakukanlah kasih itu. Lakukanlah kasih itu dan buktikanlah kasih itu dan hidupkanlah kasih itu kepada siapapun saudara pergi. Karena dikatakan di sana karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Keadaan waktu sekarang itu bagaimana saudara? Keadaan waktu sekarang itu tidak lain ada di dalam apa? Di dalam kejahatan. Makanya nanti Paulus di dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam Efesus dia katakan hari ini sebab hari ini adalah jahat. Ya, jadi gunakanlah waktu dengan baik sebab hari ini adalah jahat. Jadi kita harus menggunakan waktu ini dengan baik untuk apa? Untuk mengasihi, untuk menunjukkan kasih yang daripada Kristus, kasih yang rela itu kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya dikatakan bahwa kita perlu bangun dari tidur kita, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi selama ini saudara kita hanya terlena berpacu dengan waktu, berpacu dengan dunia, berpacu dengan gaya dari dunia untuk menggapai sesuatu, untuk menaklukkan sesuatu. Kita berpacu dengan waktu, menghabiskan waktu supaya sama dengan gaya dunia ini untuk bisa menaklukkannya. Tapi ternyata Tuhan melalui Paulus lewat firman ini mengatakan kepada kita bangun dari tidur. Ya, kamu tidak lagi bisa sama mengerjakan sesuatu dengan dunia ini. Kita harus berbeda, konsepnya harus berbeda dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini, saudara. Makanya dikatakan bangun dari tidur. Jadi sekali lagi saya ulang, dunia ini mengajar segala sesuatu dengan prinsip-prinsip yang menggunakan semua daya kekuatan yang berkaitan dengan pengetahuan, yang berkaitan dengan kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara dituntut menaklukkan dunia ini hanya dengan kasih. Bukan berarti saudara jadi malas, bukan berarti saudara tidak mengerjakan sesuatu. Kita tetap mengerjakan sesuatu, tetapi kita mengerjakannya di dalam kasih yang rela itu. Apapun jenis pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kita harus belajar saudara menerapkan yang namanya kasih. Makanya dikatakan sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi keselamatan itu sudah dekat. Orang mungkin sudah mengabaikan semuanya. Orang mungkin sudah berpacu dengan dunia ini saudara. Tetapi saudara bagi orang yang percaya dia harus menyadari bahwa keselamatan itu sudah dekat. Orang perlu mendengarkan keselamatan itu. Dan bagaimana mungkin dia bisa selamat kalau kita sama dengan mereka? Bagaimana mungkin kita membawa mereka kepada Yesus kalau gaya hidup kita dan prinsip-prinsip kita sama dengan dia? Nah, itu yang dikatakan di dalam bagian itu. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Jadi belajarlah berbeda dengan dunia ini. Belajarlah tidak sama
dengan prinsip-prinsip dunia ini dalam menaklukkan dunia ini. Tapi taklukkanlah dunia ini dengan kasih. Taklukkanlah dunia ini dengan semangat kasih yang rela itu. Jangkaulah mereka yang perlu dijangkau dengan kasih yang rela itu. Jadi jangan sampai saudara kehilangan momen, kehilangan kesempatan karena saudara sama dengan dunia. Ya, Tuhan mau di dalam bagian ini kita tidak sama dengan dunia. Dunia hanya bisa ditaklukkan dengan kasih. Amin. Ya, dunia hanya bisa ditaklukkan dengan kasih. Persoalan hanya bisa diselesaikan dengan kasih, bukan dengan pistol, saudara. Ya, persoalan apapun dalam dunia ini hanya bisa ditaklukkan dengan kasih. Persoalan apapun di dalam dunia ini hanya bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip kasih itu. Jadi bukan menghabisi orang, tetapi di saat saudara dilukai, di saat saudara terpojok, di saat saudara tidak mampu melakukan apapun, saudara harus belajar menunjukkan kasih yang rela itu. Rela. Ya, sekalipun mungkin sakit. Saya katakan kepada saudara, mungkin sakit, tapi harus rela. Mungkin saudara terluka, tapi harus rela. Jadi makanya saudara, marilah belajar. Kita menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita, supaya pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 11 ini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita pada waktu kita menjadi percaya. Mari bangun dari tidur, jangan tetap kekeh dalam prinsip-prinsip dunia ini, tapi keluarkan kasih yang rela itu, lakukan kasih yang rela itu. Anda berjuang dengan semua perjuangan-perjuanganmu, tapi jangan lupa kasih di atas segalanya. Orang harus bisa melihat kasih Kristus ada dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, taruh kasih Kristus dalam hidup kami supaya kami boleh menaklukkan dunia ini. Taruh kasih Kristus kepada kami supaya kami boleh lebih banyak berbicara di dalam dunia ini. Bukan lagi mengandalkan apa yang ada dalam hidup kami, tapi mengeluarkan kasih yang ada dalam hidup kami. Kasih Kristus, kasih yang rela itu kepada dunia ini supaya orang boleh melihat betapa dalamnya Tuhan Yesus yang mengasihi mereka dan supaya mereka boleh dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Pada pagi hari ini meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun, menolong kami dalam melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini program Rempah. Ketemu lagi esok. Saya undur dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.